Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian TOEIC. Nah, kali ini diambil dari soal ujian TOEIC yang berupa mock test atau tes pura-pura. Dan bukunya saya ambil dari buku Colin ya. Bagi kamu yang punya bukunya, kamu bisa cek buku tersebut. Oke, without any further ado, kita mulai saja ujiannya. Here we go. Alright, this is the example of TOEIC test dan kita masuk saja ke part kelima. Part kelima ini adalah soalnya terkait dengan incomplete sentences. Jadi di ujian TOEIC diingatkan kembali ada soal reading. Soal reading ini dimulai dari nomor 101 sampai nomor 200. Nah, video kali ini kita hanya membahas 8 soal saja. Di video berikutnya akan saya lanjutkan. Nah, seperti apa sih contoh soalnya sebelum kita mulai? Here we go. Nah, ini adalah incomplete sentence sama masih incomplete sentence. Ada 40 soal untuk incomplete sentence. Kemudian baru masuk ke text completion. Nah, ini sudah saya tunjukkan jawabannya. Oke, kita fokus ke incomplete sentence saja. Biar video gak terlalu panjang, kita hanya bahas 8 soal saja atau yang ada di satu halaman seperti ini. Oke, let's do it. Alright, kita mulai ke nomor pertama dulu ya, nomor 101. We are relying on the blah 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 of everyone in the department to meet the deadline on this project. Nah, perhatikan, kalau dilihat pilihannya ada collaborate, collaborator, collaboration, and collaboratively. Nah, kalau begitu ini soal pilihan jawabannya adalah part of speech. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ada on the ada artikel the, maka pasti di belakangnya adalah kata benda. Kita pilih mana yang kata benda. Yang berakhiran ate itu adalah verb. Berakhiran or itu noun atau kata benda. Yang berakhiran tion juga kata benda. Dan berakhiran ly itu adalah adverb. Jadi ada dua pilihan yaitu B dan C. Namun kita lihat konteks. We are relying on they. Apakah orang di sini atau actionnya? Tentunya collaboration. So the answer is C. Gak mungkin ya kolaborator orang ya, kita relying on the collaborator of everyone, itu tidak mungkin. Oke, paham? Alright, sekarang kita masuk ke soal 102. As soon as Miss Lurk the documents, I will put them in an envelope and mail them. Nah, ini paling gampang sekali. Coba lihat frasa keduanya, I will put berarti future. Nah, ada penanda as soon as. Nah, kalau begitu di sini future ada penanda as soon as, pasti di sini adalah present. Nah, bagi kamu yang ngikutin video pembelajaran saya sebelumnya akan tahu bahwa penanda as soon as frasa pertamanya itu pasti diikuti oleh present tense. Oke, sekarang kita pilih mana yang present tense. Is signing, ini continuous. Will signing, ini future. Sign, ini past tense. Mana yang present? Signs. Oke, so the answer is D. Biar ingat dituliskan di sini ya. Kita kasih dulu warna present. Oke, jawabannya harus berupa kalimat present. Lanjut ke nomor berikutnya 103. Since so few people were about to attend, we decided to put the meetings until next week. Nah, ini soal phrasal verb. Phrasal verb di mana kata kerja nanti diikuti oleh preposition memiliki makna yang baru. Nah, bagi kamu yang paham tentang phrasal verb akan gampang menjawabnya. Tapi kita butuh konteks juga. Coba lihat, since a few people were able to attend, karena beberapa orang bisa datang, kita putuskan untuk apa? Meeting sampai minggu depan.
mau diapakan meetingnya. Kalau put off itu maknanya sama dengan cancel the meeting. Put on ini maknanya sama dengan kalau kamu masang baju ke badan kamu atau dress up, itu sama dengan put on. Atau meletakkan sesuatu di atas kepala, itu bisa juga put on. Kemudian put up itu seperti play very well. Nah, itu artinya ya. What about put in? Put in itu sama dengan give idea. Fix equipment. Nah, ketika kamu memperbaiki sesuatu atau pemilihan election of political persons, maka kita bisa pakai put in. So, cancel the meeting, cocoknya jawabannya adalah A. Oke, maknanya apa tadi? Cancel. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya 104. The amount they pay the consultant is quite low and not fair, blah 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 blah, for the high quality of work he did. Oke, kalau kita lihat pilihannya, ini adalah pilihan soal tentang vocabulary. Nah, jadi kita harus tahu makna dari masing-masing pilihannya. Oke, kalau expenditure ini maknanya sama dengan menghabiskan atau spending money atau mengeluarkan gitu ya. Disbursement ini sama dengan payment atau pembayaran gitu ya. Sedangkan compensation, kompensasi, ganti rugi seperti itu ya, atau change. And indebtedness nih, ini maknanya sama dengan feeling of being grateful. Perasaan merasa bahagia kepada seseorang karena sudah bantu kita, atau merasa ada hutang budi gitu ya, berhutang. Hutang di sini bukan hutang duit, tapi feel grateful. Oke. Full to somebody atau to someone for her help. Kalau begitu mana yang cocok? Nih, the consultant is quite low and not fair, maka jawabannya adalah C. Oke, so kita masuk ke soal 105. Soal 105 ya. Oke, kita kecilkan dikit dulu. The office is located in a prime downtown location. The rent is actually not very high. Nah, kantornya terletak di downtown. Harga sewanya tidak mahal. Berarti kita harus cari conjunction yang bagaimana? Conjunction yang kontras. Because merupakan conjunction untuk menunjukkan reason, cause effect, seperti itu ya. Sedangkan although ini untuk kontras. Nah, kalau even itu memberikan giving additional information. Kalau kita maknai bahasa Indonesianya bahkan, seperti itu ya. What about therefore? Therefore ini untuk conjunction result atau effect. Ada sesuatu, ada efek, ada hasil dari, ada resultnya, dan ada efeknya gitu. So mana yang menunjukkan kontras? Oke, the answer is B. Ya, apa tadi? Kontras. Kita lihat di sini. Dan actually not very high harga sewanya. Oke, kita masuk ke 106. If you place your desk blah 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 those two windows, you will be able to take advantage of the natural sunlight. Nah, jika kamu meletakkan meja kamu kedua-duanya, jadi ada dua di dekat windows, berarti kita ini windows, kira-kira gitu ya. Nah, dua-duanya berarti antara ya. So the answer is
between. Oke. Lanjut ke 107. Several members of the audience left the auditorium before the speaker blah 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 his speech. Ini soal grammar ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah coba lihat di sini ada left, ya. Ini past tense. Nah, jika klausa pertamanya past tense, maka ada before conjunctionnya, klausa keduanya pasti dalam bentuk past perfect. Kita tulis dulu ya, past perfect. Nah, mana yang past perfect di sini? Ini berakhiran ing, bukan past perfect. Verb ing untuk continuous, enggak pula ada to be-nya. Have finished, ini adalah present perfect, ya. Sedangkan had finished, ini past perfect. Had been finished, past perfect. Tapi yang pasifnya. Nah, sekarang kita hanya, kalau kita lihat the speaker his speech, ini kalimatnya aktif, maka jawabannya adalah C. Ya, supaya kamu ingat, past perfect itu aturannya adalah had ditambah verb ketiga. Ini verb ketiganya ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir untuk video kali ini. We expected work on this project to be finished by June, but now it looks as though we will need to a few more weeks. Nah, ini pilihannya masih parts of speech. Initial yang berakhiran AL ini itu penanda adjektif, yang artinya initial first ya. Bisa artinya first, pertama, atau nama awal, seperti itu. Initiate berakhiran AT itu penanda verb, kata kerja. Initiate bisa artinya start, bisa artinya begin. Nah, inisiatif yang berakhiran IV, masih ingat ini tanda apa? Kata benda. Oke, sedangkan yang berakhiran LY ini penanda adverb. Oke, yang artinya mulainya atau mulanya first, sama artinya dengan di atas, tapi ini untuk adverb. Nah, kalau kita lihat di sini, ini subjeknya, ini kata kerjanya. It is impossible di sini adjective, dan tidak mungkin juga noun karena sudah ada subjek. Tidak mungkin juga kata kerja karena ini bukan klausa pula di sini ya. Berarti pasti jawabannya adverb. Jawabannya adalah D, mengawali sebuah kalimat adverb ya. Oke, so udah 8 soal. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya nomor 109 sampai 120. Biar tidak terlalu panjang ya videonya, kita skip aja sampai 108 dulu. So, thank you for watching. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.